siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Shalom, selamat malam. Halo family Bible Reading Journey. Bertemu kembali dengan saya Denok dari Salatiga untuk pembacaan firman pada malam hari ini yang terambil dari 2 Samuel pasal yang ke-17 ayat 15 sampai 29. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Puji dan syukur kehadirat-Mu Tuhan, bila mana Engkau menyertai kehidupan kami sepanjang hari ini Tuhan, kami boleh beraktivitas di dalam pimpinanmu Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan, kami akan membacakan firman-Mu Tuhan, dan biarlah apa yang kami baca Tuhan bukan hanya masuk di dalam otak kami Tuhan, tapi kami boleh mengaplikasikannya dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan pembacaan kami di dalam pimpinan Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dan firman Tuhan akan saya bacakan dari 2 Samuel pasal yang ke-17 ayat 15 sampai yang ke-29. Daud ke Mahanaim. Sesudah itu berkatalah Husai kepada Zadok dan kepada Abiatar, imam-imam itu. Ini dan itu dinasihatkan Ahitofel kepada Absalom dan kepada para tua-tua Israel, tetapi ini dan itu kunasihatkan. Oleh sebab itu suruhlah dengan segera memberitahukan kepada Daud demikian. Pada malam ini janganlah bermalam di tempat-tempat penyeberangan ke padang gurun, tetapi menyeberanglah dengan segera supaya jangan raja dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia itu ditelan habis. Yonatan dan Ahimaas menunggu di En-Rogel, dan setiap kali ada seorang budak perempuan yang datang membawa kabar kepada mereka, dan mereka pun langsung memberitahu Raja Daud, sebab mereka tidak boleh dilihat memasuki kota. Tetapi seorang anak melihat mereka, lalu memberitahu Absalom. Jadi pergilah keduanya dengan segera, dan sampailah mereka ke rumah seorang di Bahurim yang mempunyai sumur di halamannya, maka turunlah mereka ke dalamnya. Kemudian perempuan itu mengambil kain tudungan, membentangkannya di atas sumur itu, dan menaburkan budir-budir gandum di atasnya, sehingga tidak kelihatan apa-apa. Sampailah orang-orang Absalom kepada perempuan itu di rumahnya, lalu bertanya, "Di manakah Ahimaas dan Yonatan?" Jawab perempuan itu kepada mereka, "Mereka telah menyeberangi sungai itu." Kemudian mereka mencari, tetapi tidak mendapatkannya, lalu pulanglah mereka ke Yerusalem. Setelah orang-orang itu pergi, keluarlah keduanya dari sumur, lalu pergi memberitahu Raja Daud. Kata mereka kepada Daud, "Bersiaplah dan seberangilah dengan segera sungai ini, sebab ini dan itu dinasihatkan Ahitofel kepada kamu." Lalu bersiaplah Daud dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia, dan mereka menyeberangi sungai Yordan. Pada waktu fajar tidak ada seorang pun yang ketinggalan dan tidak menyeberangi sungai Yordan. Ketika dilihat Ahitofel bahwa nasihatnya tidak dipedulikan, dipasangnyalah pelana keledainya, lalu berangkatlah ia ke rumahnya, ke kotanya. Ia mengatur urusan rumah tangganya, kemudian menggantung diri, kemudian ia mati, lalu dikuburkan dalam kuburan ayahnya. Maka sampailah Daud ke Mahanaim ketika Absalom menyeberangi sungai Yordan dengan seluruh orang Israel dan yang menyertainya. Absalom telah mengangkat Amasa menggantikan Yoab untuk mengepalai tentara. Amasa adalah anak seorang yang bernama Yitra, seorang Ismail yang telah memperistri Abigail binti Nahas, saudara perempuan Zeruya, ibu Yoab. Lalu orang Israel dan Absalom berkemah di tanah Gilead. Ketika Daud tiba di Mahanaim, maka Sobi bin Nahas dari Raba, kota Bani Amon, dan Mahir bin Amiel dari Lodebar, dan Barzilai orang Gilead dari Rogelim membawa tempat tidur, pasu, periuk, belanga, juga gandum, jelai, tepung, beti gandum, kacang babi, kacang merah besar, kacang merah kecil, madu, dadi, kambing domba, dan keju.
lembu bagi Daud dan bagi rakyat yang bersama-sama dengan dia untuk dimakan, sebab kata mereka, rakyat ini tentu telah menjadi lapar, lelah dan haus di padang gurun. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu pada malam hari ini Tuhan. Kami mengingat kembali tentang Daud ya Tuhan. Kami melihat penyertaan-Mu terhadap Daud begitu luar biasa Tuhan. Banyak hal yang dihadapi ketika dia harus kejar anaknya sendiri Tuhan, oleh seorang Absalom Tuhan. Tapi kami juga melihat Engkau membalikkan keadaan Tuhan ketika nasihat-nasihat dari dua tua tidak didengar oleh Absalom Tuhan. Itu membuat perlindungan buat Daud dan keuntungan bagi Daud Tuhan. Kami tahu Tuhan itu semua karena otoritas daripada-Mu Tuhan. Kami juga ingin berserah Tuhan. Kami tidak tahu apa yang sedang Engkau rajut dalam hidup kami Tuhan. Tapi kami percaya Engkau selalu melindungi anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ini kami menyerahkan setiap kami kepada-Mu Tuhan. Bila kami terus belajar seperti Daud berserah penuh kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah pembacaan firman pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalan.